Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Aswari akan menjelaskan tentang dalalah dan mafhum. Pertama, dalalah. Secara bahasa, dalalah adalah menunjukkan apa saja yang dijadikan petunjuk atau alasan. Dapat diartikan secara ringkas, dalalah sebagai kandungan dari suatu makna. Kemudian untuk secara terminologi atau istilah, dalalah didefinisikan sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar, perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar mengenai baik dan pastinya suatu tindakan sehingga menjadikannya suatu hukum. Dalalah dibagi menjadi tiga, yaitu dalalah dari kejelasan arti dan dalalah dari ketidakjelasan arti. Masing-masing dibagi menjadi empat. Yang pertama dalalah dari kejelasan arti. Yang pertama ada zahir, ada nas, ada mufasar, dan yang terakhir ada muhkam. Sedangkan dari ketidakjelasan arti, dalalah dibagi empat juga, yaitu mutasyabih, mujmal, muskil, dan hafi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mafhum. Mafhum dapat diartikan sebagai tidak disebutkan secara jelas ataupun belum jelas. Mafhum itu dibagi menjadi dua, yaitu muwaqafah dan mukhalafah. Muwaqafah diartikan sebagai makna lafal yang tidak disebutkan dalam mantuk langsung bisa ditangkap dari lafal itu sama hukumnya dengan makna yang dipahami dari lafal itu sendiri. Sedangkan mukhalafah adalah hukum tempat yang tidak ada batasannya, maka ia adalah mempunyai pengertian yang berbeda. Para ahli usul fikih menjelaskan mafhum mukhalafah dibangun sesuai dengan pertentangan dua hal, yaitu al-jumlah zahir atau kalimat yang jelas, dan ada mantuk al-mubtad. Sekian dari saya, terima kasih. Ingin menyampaikan materi lanjutan dari kelompok kami. Di sini saya akan menyampaikan poin B, yakni am, khos, dan taksis. Yang pertama adalah am. Lafaz am adalah lafaz yang menunjukkan arti dua ke atas atau tanpa batas. Contohnya adalah ar-rijalu, yang artinya adalah laki-laki. Yang dimaksud di sini bukan hanya satu laki-laki atau dua laki-laki, tapi bermakna semua laki-laki. Kemudian lafaz-lafaz am. Lafaz-lafaz am ada 7, yakni kulun, jami'un, afatun, dan masyara. Kemudian man, ma, dan aina pada majaz, man, ma, aina, dan mata untuk istifham atau pertanyaan. Yang keempat adalah ayun, kemudian nakiroh. Kemudian yang keenam adalah isim mausul, dan yang ketujuh adalah idhofah. Macam-macam lafaz am. Di sini macam-macam lafaz am ada 3. Yang pertama, lafaz am yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau qarinah ataupun indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada takhsis atau pengkhususan. Kemudian yang kedua, lafaz am tetapi yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi atau qarinah yang menunjukkan makna seperti itu. Yang ketiga adalah lafaz am yang terbebas dari indikasi yang dimaksud makna umumnya atau sebagai cakupannya. Yang kedua adalah khos. Setiap lafaz yang menunjukkan arti tunggal itulah lafaz khos. Berbeda dengan am, jika am itu bermaksud umum, sedangkan khos ini memiliki arti yang khusus. Dan menurut kesepakatan para ulama, bahwa setiap lafaz yang khos menunjukkan pengertian yang qat'i atau pasti, yakni tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan lain dalam pengertiannya. Contohnya adalah lafaz asyarah pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Kata asyarah ini berarti diciptakan hanya untuk bilangan 10 saja dan tidak lebih, tidak kurang. Arti 10 itu sendiri sudah pasti dan tidak ada kemungkinan pengertian lainnya. Kemudian macam-macam lafaz khos. Lafaz khos itu bentuknya banyak sekali, sesuai dengan keadaan dan sifat yang dipakai pada lafaz itu sendiri. Ia kadang-kadang berbentuk mutlak tanpa dibatasi oleh suatu syarat atau qayyid atau apapun.
kadang-kadang berbentuk muqayyad yakni dibatasi dengan qayyad, kadang-kadang berbentuk amar atau perintah, kemudian kadang-kadang juga berbentuk nahi atau larangan. Yang ketiga adalah taksis. Dalam makalah ini ada banyak pengertian tentang taksis. Di sini saya akan menyampaikan dua pengertian. Menurut Muzakir, taksis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafadz am. Kemudian menurut Al-Baidawi, taksis adalah membatasi lafadz am kepada sebagian afrodnya. Dari penjelasan para ulama tersebut, bahwa yang dimaksud dengan taksis adalah penjelasan tentang hukum lafadz am yang sejak mula memang ditentukan untuk sebagian afrodnya. Singkatnya, taksis itu adalah penjelasan. Adapun hukum taksis itu adalah boleh apabila taksis tersebut memang dilakukan dengan dalil nakli, dalil akli, dan dalil lainnya. Tidak ada perdebatan tentang bolehnya taksis dalil. Ada beberapa macam taksis, diantaranya taksis Quran dengan Quran, kemudian taksis Quran dengan hadis, kemudian taksis dengan ijma', taksis dengan qiyas, yang terakhir taksis dengan madhab sahabat. Selanjutnya adalah al-amru. Al-amru secara terminologi adalah perintah. Secara etimologi, Imam Syarifuddin Yahya al-Mawardi mengatakan bahwasanya larangan yaitu permintaan untuk melakukan suatu pekerjaan yang wajib menggunakan ucapan kepada orang yang derajatnya lebih rendah dari orang yang meminta. Bisa disimpulkan bahwa perintah yaitu permintaan untuk melakukan suatu pekerjaan dari orang yang lebih tinggi derajatnya. Dalam pembahasan perintah terdapat kaidah-kaidah dasar sebagai berikut. Yang pertama, hukum asal dalam perintah adalah wajib. Contohnya, perintah sholat. Contohnya aqimus sholah. Selanjutnya hukum yang kedua. Hukum kedua adalah hukum asal dari dalam perintah tidak harus langsung dikerjakan kecuali ada dalil yang mengatakan hal lain. Contohnya hukum ibadah haji tidak wajib dikerjakan karena ada qarinah, yaitu bagi yang sudah mampu saja. Hukum kelima yaitu perintah untuk melakukan sesuatu berarti perintah untuk melaksanakan perkara yang menjadi lantaran terlaksananya perkara tersebut. Untuk selanjutnya an-nahyu atau larangan. An-nahyu secara bahasa bermakna larangan. Sedangkan menurut etimologi yaitu permintaan meninggalkan sesuatu perkara menggunakan ucapan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Kaidah-kaidah an-nahyu adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum asal larangan adalah haram. Contohnya minum minuman keras. Larangan untuk minum arak menunjukkan bahwa minum arak adalah hukumnya haram. Yang kedua, larangan juga berarti perintah untuk melakukan kebalikannya. Contohnya, larangan syirik menunjukkan wajibnya berimannya seseorang. Yang ketiga, larangan menunjukkan bahwa perkara yang dilarang itu rusak. Contohnya, jual beli barang najis menunjukkan bahwa jual belinya rusak atau tidak sah. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.